Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,80% ke angka 4.999. Jadi saat ini ISG berada tepat di resisten di angka 5.000. Di video ini saya menganalisa beberapa saham di sektor konstruksi yang hari ini naik tinggi. Dan satu saham perbankan yang banyak di request teman-teman di Instagram. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 540. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini WSKT masih bergerak downtrend. Jadi apabila kita lihat tren secara umum masih downtrend. Tapi dalam satu minggu terakhir ini WSKT mulai bergerak sideways. Jadi ini merupakan tanda yang bagus. Sebelumnya bergerak downtrend, saat ini downtrendnya sudah berhenti, saat ini mulai sideways dan ada peluang untuk naik. Jika kita lihat, saat ini WSKT berada dekat dengan resisten di harga 550. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat berada di harga 500. Jadi WSKT saat bergerak downtrend menyentuh harga 500 masih berhasil bertahan dan mulai bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini masih melakukan distribusi. Sekarang bisa kita lihat dari data pergerakan asing selama bulan September sampai Oktober ini, asing masih terus melakukan distribusi pada saham WSKT. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham WSKT hari ini harus hati-hati. Karena tidak ada akumulasi pada kenaikan yang lumayan tinggi ini. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi apabila teman-teman tujuannya trading jangka pendek, sudah boleh mempertimbangkan untuk take profit apabila beberapa hari ke depan WSKT terlihat masih gagal break dari resisten harga 550. Jadi apabila dalam beberapa hari ke depan belum terlihat adanya akumulasi oleh bandar, hati-hati ada peluang untuk turun lagi. Tapi apabila tujuannya memang investasi atau trading jangka panjang pada saham WSKT ini, selama masih bertahan di atas harga 500, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini downtrendnya sudah berhenti. Tapi belum bisa kita konfirmasi bahwa garis downtrend telah patah. Karena selama masih gagal break dari garis resisten harga 550 masih ada peluang downtrendnya terus turun. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wika. Saham Wika pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 1175. Saham Wika telah saya analisa pada video dengan judul saham-saham bagus yang bisa kita dapat dengan harga diskon. Pada waktu itu saya menjelaskan Wika supportnya berada di harga 1100 dan support kuatnya berada di harga 1000. Jadi saya menyarankan waktu itu untuk teman-teman tunggu di daerah support ini. Apabila berhasil rebound dari daerah support ini, teman-teman bisa entry. Dan saat ini jika kita lihat support resisten di EMA 50 telah dicapai oleh Wika, tapi masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Untuk patternnya jika kita lihat garis downtrend untuk Wika juga saat ini telah patah dan terbentuk double bottom. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi.
Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Wika. Jadi walaupun hari ini asing masuk bukan berarti asing sudah terus melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Wika di sekitar harga 1100 atau di sekitar harga 1050, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini support kuatnya di harga 1000. Jadi selama harga 1000 belum terlewati, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, karena saat ini berada dekat dengan garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Tunggu dalam 1 minggu ini ada konfirmasi support resisten di EMA 50 terlewati, baru teman-teman entry. Karena apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 ini, maka Wika berpeluang untuk naik mendekati garis resisten berikutnya di EMA 150 di sekitar harga 1280 saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 865. Bisa kita lihat di grafik, pola grafik PTPP hampir mirip dengan pola saham Wika. Tapi PTPP saat ini masih lumayan jauh dengan garis EMA 50. Tapi untuk trennya bisa kita lihat, sebelumnya PTPP juga bergerak downtrend tetapi mulai terbentuk double bottom saat ini. Untuk supportnya jika kita lihat berada di harga 800. Dan untuk resisten EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 890. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing malah melakukan distribusi dengan jumlah besar. Jadi asing selama 2 minggu terakhir ini juga masih terus melakukan distribusi pada saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat bisa kita lihat bahwa kenaikan PTPP ini kemungkinan besar hanya sementara. Karena bandar dan asing malah memanfaatkan kenaikan tinggi ini untuk menjual di harga atas. Dalam 1 minggu ini PTPP masih berpeluang untuk naik menyentuh resisten di EMA 50. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham PTPP di harga bawah, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat PTPP masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Karena apabila gagal break dari garis EMA 50 ini, PTPP masih akan bergerak sideways. Jadi apabila bergerak sideways sebaiknya swing trade. Take profit dulu di sekitar garis EMA 50 apabila gagal break. Setelah itu tunggu kembali di sekitar area support di harga 800. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham agro. Saham agro pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 332. Bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka pendek saat ini agro masih bergerak sideways. Dengan resisten jika kita lihat berada di sekitar harga 360. Dan untuk supportnya saat ini berada di garis EMA 50 di sekitar harga 295. Tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya saham ini masih bergerak uptrend. Dan saat ini juga skala pola masih bagus karena berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi kenaikan hari ini terbentuk pola candle yang kurang bagus. Karena bodinya tipis dan terbentuk shadow yang lumayan panjang. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing mulai masuk membeli saham agro. Jadi dari data yang kita dapat melihat agro dalam 1 minggu ini masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten harga 360. Tapi teman-teman harus hati-hati, ada peluang saat menyentuh resisten harga 360, agro mulai turun kembali. Karena kenaikan hari ini tidak disertai akumulasi dan bentuk candle hari ini juga kurang bagus.
Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham agro, paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar daerah support di MA50. Dan memang kita lihat secara pola candle hampir mirip dengan saham BRIS. Karena kedua saham ini sama-sama masih berada di atas garis MA50 dan 150. Tapi menurut saya pribadi, pola BRIS lebih bagus. Jadi secara candle, BRIS lebih bagus. Tapi untuk bandarmologi saya belum cek. Jadi saran saya apabila teman-teman bingung antara memilih dua saham ini, apabila dananya cukup, sebaiknya pilih BRIS. Tapi tetap BRIS juga bukan break di harga sekarang. Karena jika kita lihat hari ini, candle juga mulai hitam, jadi masih ada peluang untuk turun. Tapi tetap teman-teman harus cross check lagi dengan bandarmologinya untuk lebih memastikan pergerakan BRIS dalam 1 minggu ini. Tapi untuk saham agro, karena hari ini candlenya kurang bagus, menurut saya kenaikan agro hanya akan berlangsung sementara. Jadi setelah menyentuh atau mendekati resisten di harga 360, ada peluang untuk turun kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.